Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit non medis, di mana pada video kemarin saya sudah membahas tiga tingkatan penyakit non medis yang dapat mengenai tubuh seseorang, di mana pada video kemarin saya sudah membahas satu tingkatan yang paling ringan. Kali ini saya akan membahas dua tingkatan yang lain, di mana dalam dua tingkatan ini penyakit non medis sudah masuk pada tubuh seseorang. Tingkatan kedua yaitu di mana penyakit non medis sudah masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu posisi di bawah kulit tubuh manusia. Sedangkan tingkatan ketiga yaitu penyakit non medis yang sudah masuk pada pembuluh darah manusia. Kedua-duanya ini nanti akan saya bahas semuanya, karena dua-duanya ini punya kesamaan dan punya perbedaan. Kesamaannya sama-sama sudah masuk dalam tubuh manusia, akan tetapi sudah atau efeknya memiliki efek yang sudah berbeda, sudah jauh berbeda. Apa saja efek yang ditimbulkan dari penyakit non medis yang sudah masuk pada tubuh manusia? Kita akan bahas langsung pada hari ini. Yang pertama, penyakit non medis yang sudah masuk pada kulit atau di bawah kulit manusia. Di sini penyakit non medis tersebut, dampak yang terjadi pada tubuh seseorang itu rata-rata sama, yaitu jika terjadi pada tubuh di bagian titik tertentu, maka tubuh tersebut akan terasa tidak enak badan, nyeri, atau terasa berat pada bagian titik tertentu yang ada non medisnya tersebut. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan itu tidak sampai kesadaran seseorang itu diambil alih oleh non medis tersebut. Dia hanya bisa memberi dampak kepada seseorang, mungkin hanya terasa nyeri, terasa pegal, ataupun terasa berat badan tertentu atau di titik tertentu yang di situ dikenai oleh penyakit non medis tersebut. Sedangkan pada penyakit non medis pada tingkat yang terakhir, yaitu tingkat ketiga, di mana penyakit non medis tersebut sudah masuk pada pembuluh
darah manusia. Di sini yang harus diwaspadai, karena efek terburuknya adalah seseorang tersebut kesadarannya itu bisa diambil alih. Dalam keadaan tertentu dia bisa menguasai secara penuh tubuh seseorang. Apalagi seseorang tersebut mempunyai keimanan atau jiwanya lemah, itu sangat mudah sekali. Akan tetapi kalau seseorang tersebut masih mempunyai keimanan, jiwa yang kuat, meskipun non medis tersebut sudah masuk pada pembuluh darah, hal tersebut, orang tersebut seandainya mau dikontrol, itu pun juga tidak mudah, karena dia masih mempunyai jiwa yang kuat. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyakit non medis yang tingkat ketiga ini nanti akan saya jabarkan lebih banyak daripada tingkat yang kedua, karena efek yang diberikan pada penyakit non medis yang tingkat ketiga, yaitu sudah masuk pada pembuluh darah, itu banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari tubuh seseorang. Bahwasanya penyakit non medis yang tingkat ketiga, yaitu sudah masuk pada pembuluh darah, itu dampak yang dirasakan itu sudah pasti area tertentu atau pembuluh darah tertentu pada tubuh tertentu itu pasti akan mengalami ketidakseimbangan organ atau mengalami kerusakan nanti, kerusakan pada organ tubuh manusia tersebut kalau tidak segera diatasi. Hal yang ditimbulkan yaitu badan akan terasa berat, badan akan terasa pegal, badan akan terasa nyeri, nyerinya begitu nyeri, dan yang paling fatal adalah tubuh tersebut sewaktu-waktu itu bisa dikendalikan oleh penyakit non medis tersebut. Maka tidak jarang orang yang sudah kena penyakit non medis tingkat 3 ini, kita kadang pernah menemukan orang yang dikendalikan, orang yang kehilangan kesadaran atau istilah Jawanya kesurupan seperti itu karena hal tersebut, penyakit tersebut, non medis tersebut itu sudah masuk pada pembuluh darah manusia, sehingga dia sudah bisa mengontrol sampai pada otak manusia, dari aktivitasnya, dari perilakunya, dari karakternya. Dan kalau penyakit non medis ini tidak segera diatasi, ini bisa membawa penyakit non medis yang sejenis, katakan saja jin atau apalah, itu
bisa membawa temannya masuk pada tubuh tersebut, karena otomatis tubuh tersebut itu sudah terbuka pintunya. Diibaratkan tubuh manusia tersebut itu segelnya atau pintunya, itu kuncinya atau gemboknya untuk menutup pintu tersebut itu sudah terbuka. Jadi jika ada non medis yang mau masuk, itu akan sangat mudah sekali. Kadang dalam terapi hal tersebut itu seorang terapis itu saat mengeluarkan di bagian area tertentu, dia juga harus mendeteksi bagian mana yang terkena penyakit non medis tersebut. Setiap terapis itu mempunyai metode, ya, mungkin mempunyai metode sendiri-sendiri dalam mendeteksi tubuh seseorang yang di dalamnya terdapat penyakit non medis. Untuk penyakit non medis pada tingkat ini bisa mengenai tubuh manusia itu dikarenakan beberapa faktor. Faktornya banyak sekali. Dari karena aktivitasnya, atau karena memang itu dibuat oleh seseorang, ataupun karena orang tersebut belajar sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu, tetapi dia tidak menyadari kalau hal tersebut itu dibelokkan, sehingga yang masuk adalah sesuatu atau jin. Biasanya dia mengamalkan sesuatu, sebuah amalan, meskipun rata-rata amalannya itu bacaannya atau isinya itu baik, tetapi kadang kalau tujuannya salah, itu juga akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Sangat rawan sekali dan perlu kehati-hatian. Kalau salah, itu dampak yang terjadi pada tubuhnya itu malah akan banyak ditempeli hal-hal tersebut. Itu beberapa faktor yang menyebabkan penyakit non medis tingkat ketiga tersebut bisa masuk pada tubuh manusia. Dan yang paling berbahaya atau yang paling sulit untuk dikeluarkan itu adalah penyakit non medis yang dikarenakan dari laku seseorang, dari perbuatan seseorang, atau dari lakunya seseorang tersebut. Jadi untuk teman-teman semua, saudara-saudara semua, untuk selalu berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas atau segala lelaku. Jangan sampai kita salah tujuan
dan yang masuk itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dari berbagai pengalaman dalam pengobatan yang sudah masuk pada tingkat ketiga ini, itu ada yang memang posisinya itu bukan dari lelaku seseorang, tetapi memang dari luar yang masuk, jin atau non medis tersebut. Itu pun saat pengeluaran itu lebih mudah. Adapun yang kedua, karena adanya guna-guna atau karena disalahi seseorang, itu tingkatannya itu juga lebih di atasnya dari yang pertama tadi. Karena nanti otomatis penanganannya juga double, baik dari non medis tersebut maupun dari orang yang menyalahinya. Dan itu juga ada yang lebih berat lagi, yang tadi, karena lelaku seseorang atau orang yang punya tirakatan atau punya lelaku, tetapi lelakunya itu delalah, itu salah tujuan. Itu lebih sulit lagi, karena dampaknya adalah dari perbuatan seseorang itu. Jadi hal tersebut adalah beberapa contoh dari penyakit non medis yang sudah masuk pada pembuluh darah. Dan saat pengeluaran pun juga posisinya ada yang gampang, ada yang sulit. Disesuaikan juga non medis yang sampai pembuluh darah itu ada tingkatannya juga. Ada yang tingkat biasa, ada yang punya power yang kuat, dan lain sebagainya. Kalau sudah punya tingkat power yang kuat, itu biasanya non medis tersebut atau dikatakan jin lah, itu bisa menyerang atau bisa itu namanya dia bisa mengancam atau menggertak supaya orang tersebut atau orang yang mau melawannya itu takut, meskipun itu sebenarnya hanya gertakan. Tetapi dia sudah bisa melakukan perlawanan. Kalau yang tingkat biasa itu dia tidak bisa melakukan perlawanan. Mungkin seandainya dikeluarkan itu juga lumayan mudah untuk yang sudah punya power atau mungkin di bangsanya tersebut kedudukannya itu dia lebih tinggi, maka akan terjadi beberapa perlawanan, gertakan, ditakut-takuti, dan lain sebagainya. Maka seyogyanya kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai derajat paling tinggi, kita harus selalu senantiasa meminta pertolongan, meminta
keselamatan. Jangan sombong terhadap apa yang kita miliki. Tetap tawadhu, menjalankan segala perintahnya dan berusaha selalu menghindari larangan-larangannya. Meskipun manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti punya kelemahan, pasti punya kesalahan, karena seyogyanya kita adalah manusia biasa. Yang bisa kita lakukan untuk menghindari semua tersebut adalah kita selalu berperilaku yang baik, selalu meminta kesehatan, perlindungan, serta keselamatan untuk dunia dan akhirat. Di mana kalau kita posisi di jalan yang benar, insya Allah kita juga akan selamat. Mungkin itu sedikit pembahasan yang bisa saya jabarkan supaya atau semoga dapat memberi pengetahuan kepada kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.